Baiklah, di sini saya akan menggunakan SPSS 16 untuk yang pertama saya akan menguji normalitas data, yang kedua uji homogenitas data, yang ketiga uji beda data, yang keempat uji berpasangan, yang kelima uji non-parametrik. Jadi langkah pertama, teman-teman bisa buka SPSS 16. SPSS-nya di sini saya menggunakan SPSS 16. Langkah pertama kita buka SPSS-nya. Tunggu muncul seperti Nah, setelah muncul seperti ini, di sini ada, teman-teman bisa melihat di sini ada data view dan variable view. Nah, yang kita buka pertama yaitu variable view. Di sini ada name dan ada tipe with decimal. Nah, di name yang pertama kita tulis eksperimen. Di name yang kedua kita tulis control. Nah, setelah itu di desimal ini teman-teman bisa ubah menjadi 0 agar data teman-teman tidak berkoma nantinya. Nah, di label ini kita buat 5A. Di sini 5B. Nah, di sini measure-nya ini kita ubah ke original. Nah, langkah selanjutnya kita buka data view. Nah, di sini sudah ada kolom eksperimen dan kolom kontrol. Nah, di sini kita bikin datanya terlebih dahulu. Silakan teman-teman bikin datanya. Datanya kita isi sampai nomor 20. Silakan teman-teman isi. Nah, selanjutnya kita isi yang di tabel kontrol. Silakan teman-teman isi datanya terlebih dahulu. Isi datanya sampai nomor 20 seperti tabel yang di eksperimen tadi. Nah, setelah diisi seperti ini, langkah selanjutnya yaitu untuk kita akan mencari normalitas data. Tekan analyze, terus tekan descriptive statistik, terus tekan explore. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. 5A atau eksperimen kita masukkan ke dependent list. Yang 5B atau kontrol kita juga masukkan ke dependent list. Setelah itu kita tekan plot. Setelah itu akan muncul seperti ini, yaitu yang pertama kita centang yang normality, yang kedua kita centang yang histogram. Setelah itu continue dan oke. Nah, kita tunggu sampai outputnya keluar.
Di sini output yang pertama yaitu ada case processing summary, yang kedua ada descriptive, yang ketiga ada test of normality. Nah, di case processing summary ini kita bisa teman-teman bisa melihat jumlah datanya di 5A ada 20, di 5B juga ada 20. Nah, di 5A di tabel deskriptifnya ada mean, ada confidence interval, ada median dan lain-lain sebagainya. Nah, di 5B juga begitu, ada mean-nya, ada mediannya, ada variance-nya, ada maksimum, ada rank-nya. Nah, tabel yang ketiga itu ada test of normality. Di sini ada Kolmogorov, Smirnov, yang kedua ada Shapiro-Wilk. Nah, di sini kita untuk melihat normalitas data, kita akan melihat di Shapiro-Wilk. Karena data kita kurang dari 30, makanya kita lihat di Shapiro-Wilk. Nah, untuk normalitas datanya kita lihat yang di signifikansinya ini. Nah, di sini saya dapat 0,004. Di sini saya dapat 0,404. Nah, di yang signifikansi yang kedua itu saya mendapatkan 0,139. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa data kita normal. Karena data kita lebih dari 0,05. Nah, yang kedua kita akan menguji homogenitas data. Nah, langkah yang pertama kita buka variable view. Nah, di sini di nama yang pertama kita bikin namanya yaitu nilai. Di nama yang kedua kita bikin namanya kelas. Nah, di sini desimalnya sudah 0. Nah, di label ini kita tulis nilai bahasa Indonesia, atau teman-teman juga boleh nilai yang mata pelajaran yang lain. Di sini saya memilih nilai bahasa Indonesia. Sedangkan di label yang kedua kita bikin namanya itu kelas. Nah, di sini di value-nya ini value yang kedua kita ganti namanya value yang pertama, terus labelnya eksperimen, selanjutnya kita add value yang kedua kita tulis 2, terus kita di labelnya kita tulis control, terus kita add. Setelah itu tekan OK. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah ada nilai, kolom nilai dan kolom kelas. Nah, nilai yang di kolom kelas ini kita pindahkan ke nilai yang kita pindahkan ke kolom nilai. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman, di kelas ini kita akan bagi menjadi 2. Yang pertama dari nomor 1 sampai nomor 20 kita tulis angka 1, ini melambangkan 5A. Silakan teman-teman tulis sampai nomor 20.
setelah sampai nomor 20, teman-teman bikin angka 2 dari nomor 21 sampai data yang di kolom nilai habis. Di sini sampai nomor 40 ya, teman-teman. Nah, setelah seperti ini, kita tekan analyze untuk mencari homogenitasnya. Kita tekan analyze, terus compare-means, terus tekan on-way ANOVA. Setelah tampilannya seperti ini, teman-teman, nilai yang bahasa Indonesia ini kita pindahkan ke dependent list, sedangkan kelas ini kita pindahkan ke faktor. Setelah itu tekan option. Nah, di sini kita centang, yang pertama itu kita centang homogeneity of variance test. Continue. Setelah itu tekan OK. Nah, kita tunggu output yang kedua. Tampilannya seperti ini. Ada di tabel yang pertama itu ada test of homogeneity of variance, yang kedua ada ANOVA. Nah, untuk kita kan tadi mencari homogeneity data. Nah, berarti yang kita lihat di sini di signifikansinya itu tabel pertama, di test of homogeneity itu ada 0,898, berarti data kita homogen karena lebih dari 0,05. Nah, yang ketiga, kita akan dari nilai data yang tadi, kita akan mencari uji beda. Yang pertama, kita tekan analyze, lalu kita pilih compare-means. Nah, di sini kita tekan independent sample. Nah, setelah muncul seperti ini, kita nilai bahasa Indonesia kita masukkan ke test variabel, sedangkan kelas kita masukkan ke grup. Nah, di sini ada grup 1 kita tulis 1, grup 2 kita tulis 2. Setelah itu continue, pilih option. Nah, di sini sudah 95%, kita exit. Nah, selangkah selanjutnya kita OK. Nah, selanjutnya kita tunggu sampai output yang ketiga keluar. Nah, di output yang ketiga ini ada dua tabel. Yang pertama ada tabel grup statistik, yang kedua ada tabel independent sample test. Nah, di sini untuk mengetahui uji beda data, kita bisa melihat di signifikansi to Thailand. Nah, di sini saya mendapatkan signifikansinya itu 0,167. Nah, yang keempat kita akan mencari uji berpasangan. Nah, kita buka SPSS-nya. Di sini ada data view dan variable view. Kita buka variable view terlebih dahulu. Di name yang pertama kita tulis sebelum. Nah, di name yang kedua kita tulis sesudah. Nah, di sini desimalnya sudah 0. Nah, di label yang pertama kita tulis nilai sebelum perlakuan. Atau teman-teman juga boleh menulis sebelum perlakuan. Di sini saya menulis nilai sebelum perlakuan. Nah, yang di tabel yang kedua nilai sesudah perlakuan.
Nah, di value ini kita tulis value yang pertama kita tulis 1, di labelnya kita tulis eksperimen. Kita add, setelah itu kita add ya, di value yang kedua kita tulis 2, sedangkan di labelnya kita tulis control. Terus kita add. Nah, setelah itu kita tekan OK. Nah, di sini measure-nya sudah original, yang di tabel kedua juga measure-nya sudah original. Langkah selanjutnya kita buka data view. Nah, di sini sudah ada tabel sebelum dan tabel sesudah. Nah, yang tabel sesudah ini kita masukkan nilainya. Nah, di sini di tabel sebelum sudah ada 40 nilai. Jadi kita pindahkan saja nilai yang di tabel sebelum ini dari yang nomor 21 ke tabel sesudah ini. Kita paste. Nah, setelah seperti ini, untuk mencari uji berpasangan, kita tekan analyze, terus kita tekan complements, terus di sini ada kita tekan pirate sample to test. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, nilai sebelum perlakuan ini kita masukkan ke variabel 1, sedangkan nilai yang sesudah perlakuan kita masukkan ke variabel 2. Langkah selanjutnya kita tekan option. Nah, di sini sudah 95% kita exit. Nah, di sini kita tinggal tekan OK. Nah, akan muncul output yang keempat ini seperti ini ya, ada 3 tabel. Yang pertama itu tabel pirate samples, yang kedua pirate sample correlation, yang ketiga pirate sample test. Nah, di sini kita untuk menentukan uji berpasangan, teman-teman bisa lihat di signifikansi to Thailand. Nah, di sini saya mendapatkan 0,047. Nah, untuk yang kelima kita akan mencari uji non parametrik. Nah, di sini kita buka terutama variable view. Nah, di name yang pertama ini kita tulis nilai. Di name yang kedua kita tulis kelas. Nah, di sini desimalnya sudah 0. Nah, di label yang pertama kita tulis nilai bahasa Indonesia. Di label yang kedua kita tulis kelas. Nah, di value-nya ini kita tulis di value yang pertama, teman-teman bisa tulis O1. Nah, di labelnya bisa tulis 5A. Kita add. Nah, di value yang kedua kita tulis 2. Seterusnya di labelnya kita tulis 5B. Lalu tekan OK.
Nah, di sini measure-nya sudah original. Nah, langkah selanjutnya kita tulis kita buka data view. Nah, di sini silakan teman-teman isi datanya yang dinilai. Silakan teman-teman isi dulu sampai nomor 20. Silakan isi teman-teman sampai nomor 20. Nah, setelah diisi, kita akan menguji non-parametric, menguji non-parametric. Tekan analyze, yang di kelasnya ini kita tulis satu atau satu melambangkan 5A dari nomor 1 sampai nomor 10. Sedangkan 5B kita tulis dengan angka 2 dari nomor 11 sampai nomor 20. Nah, setelah seperti ini untuk uji non parametrik, kita tekan analyze, terus tekan non parametric test. Nah, di sini kita pilih independent sample. Nah, setelah muncul seperti ini, nilai bahasa Indonesia kita masukkan ke variabel test, kelas kita masukkan ke grup. Nah, di sini ada device rank. Saya ulangi. Tekan analyze, terus pilih non parametric test, terus tekan independent sample. Nilai tes variabelnya, nilai bahasa Indonesia kita masukkan ke tes variabel, kelas kita masukkan ke grup variabel. Nah, di sini ada kita tekan yang device grupnya ini. Yang satu kita tulis 1, grup yang 2 kita tulis 2. Setelah itu continue. Nah, setelah itu kita tekan option. Di sini ada deskriptif. Kita centang yang deskriptif. Setelah itu continue. Nah, setelah itu outputnya akan muncul seperti ini. Di sini ada 3 tabel. Yang pertama deskriptif, yang kedua range, yang ketiga tes statistik. Nah, untuk melihat non parametriknya itu kita lihat di exercise to one tiled sig, yaitu di sini saya mendapatkan 0,1113.